Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi atau topik mengenai arsitektur jaringan komputer. Arsitektur jaringan komputer merupakan sub materi dari MK Organisasi dan Arsitektur Komputer. Oke. Untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu agar mahasiswa mengetahui tentang arsitektur jaringan komputer, agar dapat memahami manfaat teknologi jaringan komputer. Selain itu juga agar mengetahui konsep sistem jaringan komputer berdasarkan atau menurut ruang dan jangkauan. Selain itu juga agar mengerti mengenai topologi jaringan komputer, memahami hardware jaringan, mengenal IP address, serta memahami contoh arsitektur sistem jaringan komputer. Oke, perlu diketahui bahwa mata kuliah ini diampu oleh dua dosen. Yang pertama, saya sendiri adalah Arif Hidayat. Saya merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Metro, dan rekan kami yang terhormat Bapak Muhammad Rizkillah dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Kami berdua masuk dalam kategori pembelajaran daring kolaboratif atau PDK dalam mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Kemudian kita akan masuk mengenai materi arsitektur jaringan komputer. Jadi menurut ahli atau menurut Medcom, jaringan komputer adalah kumpulan beberapa komputer dan sebuah peralatan penunjang lainnya yang menjadi satu kesatuan dan terkoneksi atau terhubung dengan satu sama lain. Itu yang dimaksud dengan jaringan komputer. Kata kuncinya adalah kumpulan beberapa komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Itu merupakan definisi dari jaringan komputer. Kemudian sekarang apa sih manfaat jaringan komputer itu? Yang jelas yang pertama adalah dengan adanya jaringan komputer maka memudahkan dalam komunikasi, memudahkan dalam pengiriman data dalam menerima data juga. Selain sending data atau mengirim data, juga dalam penerimaan data itu sangat dimudahkan dengan hadirnya jaringan komputer. Kemudian selain itu juga data bisa diakses banyak orang atau diakses secara publik Selain itu juga dengan adanya jaringan komputer dapat menghemat biaya. Coba kita mengingat-ingat dulu ketika 25 tahun yang lalu mungkin ketika kita mengirim surat dari Lampung ke Jogja itu menggunakan kantor pos yang mana suratnya ditulis di kertas, kemudian di amplopi, dikasih perangko kemudian dikirimkan melalui kantor pos. Beberapa hari kemudian baru sampailah di Jogja surat tersebut. Nah sekarang dinamika teknologi ini sangat berkembang pesat jauh pesat. Dulu hadirnya ada namanya email kita menggunakan email bisa mengirim file. Sekarang berkembang lagi ada sosial media ada WA sekarang ada Telegram yang tadinya cuman chat mungkin sekarang sudah include dengan video call. Nah itu semua berkat adanya jaringan komputer didukung dengan sumber daya peralatan yang keren Oke, saudara bisa melihat grafis atau grafik di slide ini Di tengah-tengahnya ada namanya, kalau dalam istilah teori itu disebut dengan konsentrator atau switch atau hub pemusat Nah, rekan kerja, server atau workstation atau node komputer ini saling terhubung dalam konsentrator. Itu. Next. Kemudian sistem jaringan komputer berdasarkan ruang dan jangkauan. Jadi ada 3
Mungkin rekan-rekan sekalian atau mahasiswa sekalian pernah belajar di SMP atau SMA sebelumnya mengenal tiga istilah ini ya. Ada istilahnya LAN, ada istilahnya MAN, ada istilahnya WAN ya. Nah, kalau LAN, Local Area Network, ini skopnya yang paling kecil ya, atau jangkauannya ini yang paling kecil. LAN biasanya diterapkan di laboratorium. Misalkan labnya itu ada 40 komputer. Dari komputer pertama sampai komputer kedua ini saling terhubung secara lokal gitu ya di lab ya. Kemudian nanti lab 2 connect dengan lab 1 atau connect dengan lab yang lainnya. Itu masih dalam satu lokal area network. Atau di rental komputer itu juga menggunakan modelnya LAN. Ada 5 komputer di rental komputer tuh. 5 komputer, kemudian salah satunya ada connect dengan printer gitu ya. Nah, komputer yang lain bisa ngeprint menggunakan printer yang tercolok di komputer yang lain. Nah, itu masih dalam kategori LAN seperti itu. Kemudian kalau MAN ya, Metropolitan Area Network gitu ya. Bukan Madrasah Aliyah Negeri ya, mohon maaf, ini sama-sama singkatan ya, tapi Metropolitan Area Network. Nah, ini bisa dicontohkan misalkan dari gedung satu ke gedung yang lainnya gitu ya, masih dalam cakupan skop intranet ya, bukan internet tapi intranet ya. Ini disebut dengan MAN, Metropolitan Area Network, seperti gambar di bawah ini. Nah, kalau yang terakhir ini namanya WAN. Ini skopnya paling luas ya, publik ya. WAN itu sering disebut dengan namanya internet ya, atau sinonimnya adalah internet seperti itu. Posisi saya misalkan di Jakarta, rekan kami posisinya di Bandung. Orang Bandung connect internet, orang Jakarta connect internet, nanti akan ketemu di awan, akan ketemu di WAN atau ketemu di awan. Yang di sini misalkan menggunakan modem ya, modem atau kartu kuota katakanlah seperti itu. Yang di sini menggunakan wifi dari ISP katakanlah, dari internet misal, dari Bisnet atau dari PGN atau dari IndiHome, nanti akan ketemu di awan ya. Akan seolah-olah akan membentuk seperti topologi, tapi aslinya itu membentuk topologi secara tidak langsung ya. Memang tidak terlihat seperti kalau dibandingkan kita menggunakan LAN ya, sistem jaringan yang LAN seperti itu. Kalau LAN cenderung langsung terlihat ya, kita saksikan itu terlihat seperti itu. Tapi kalau WAN kan antara satu orang dengan orang yang lainnya itu bisa jadi tidak terlihat karena menggunakan media atau sumber daya yang berbeda. Contohnya rekan kami connect dengan kartu kuota misalkan yang di Jakarta, yang di Surabaya nanti menggunakan wireless atau menggunakan medianya wire atau menggunakan katakanlah menggunakan kabel seperti itu. Tapi lagi-lagi akan membentuk suatu topologi. Nah, kemudian model sistem jaringan komputer gitu ya. Di sini yang pertama ada namanya peer to peer ya, langsung ya, A ke B ini ya, langsung menggunakan kabel biasanya, atau disebut kabelnya itu kabel UTP dengan mode susunannya adalah cross seperti itu ya. Nah, yang kedua ini ada namanya istilahnya adalah client server ya. Tengah-tengahnya ini biasanya namanya switch atau hub. Komputer A, komputer B, C, D, E, F ini semuanya berhak bisa menjadi server ya, tinggal pilih yang mana mau servernya, yang lainnya menjadi klien. Tapi secara kategori dia masuk di dalam client server. Otomatis kalau yang dipilih menjadi server ya, saudara bisa memahaminya gitu ya. Speknya mungkin harus besar, mungkin ya RAM-nya juga harus sesuai, harddisknya juga misalkan harus sesuai gitu kalau mau jadi server. Tergantung kebutuhannya server apa. Apakah hidupnya hanya sebatas pas diakses seperti pas ujian katakan seperti itu, apa dia 7 hari kali 24 jam hidup terus seperti itu, maka kekuatan spek dari servernya juga perlu diperhitungkan. Nah, sekarang mengenai contoh topologi jaringan. Apa sih topologi jaringan itu?
Topologi jaringan itu merupakan layout fisik suatu jaringan gitu ya, atau gambar. Kalau kita lihat seperti miniaturnya, jadi seolah-olah kalau kita ngelihat topologinya bisa menggambarkan gambaran jaringan yang sesungguhnya. Simple aja, jadi mudah diingat kok. Topologi jaringan itu layout fisik suatu jaringan, namanya juga layout ya. Nah, topologi jaringan itu banyak, tapi yang tak sajikan ini hanya 3 ya. Ada topologi ring ya, bentuknya seperti cincin ya. Yang jelas ini pasti ada kelemahannya. Bayangkan kalau satu komputer ini trouble, mesti ada efek ke yang lainnya. Pasti ada efek ya. Apalagi dua komputer yang trouble, pasti ada efek ke yang lainnya. Nah, kalau mesh ini bisa kita saksikan bersama-sama. Ini kalau dilihat dari instalasi kabelnya ini, wah boros sekali ya. Dan ruwet ya. Satu titik ini terhubung ke device yang lainnya gitu ya. Setiap titik terhubung ke device yang lainnya, dan ruwet ya. Ruwet. Kalau kita lihat kabelnya juga perlu banyak seperti itu ya. Kemudian topologi setar. Nah, ini topologi yang banyak diminati oleh pengguna, oleh masyarakat, oleh teknisi jaringan. Karena setiap node atau setiap komputer langsung terhubung dengan namanya pemusat, atau kalau dalam teori itu namanya konsentrator gitu ya, atau terhubung dengan switch atau hub. Nah, ini kalau ada trouble gampang, atau pengen nambah node workstationnya mudah ya, tinggal siapin kabel, colok ke hub atau switchnya, maka jadi. Disusun menggunakan mode strike gitu ya, karena komputer ke switch seperti itu. Nah, ini merupakan contoh topologi jaringan atau layout fisiknya. Oke. Kemudian perangkat jaringan komputer, ini banyak ya. Perangkat jaringan komputer itu ada yang termasuk hardware. Hardware ini perangkat kerasnya ya. Ya, ada access point, ada modem gitu ya, ada kabel ya, ada komputer. Itu merupakan contoh perangkat kerasnya. Adapter gitu ya, itu contoh perangkat kerasnya atau hardware-nya. Kemudian software jaringan dan protokol jaringan. Nah, ini software jaringan ini macam-macam, tergantung keperuntukannya untuk apa. Yang jelas OS-nya sendiri termasuk dalam kategori software. OS itu sistem operasi. Sistem operasinya Windows atau Linux itu masuk ke dalam kategori software. Nah, kalau aplikasi kan banyak ya, tergantung aplikasinya apa. Misalnya aplikasinya TeamViewer ya, aplikasi untuk meremote komputer. Bisa ngeremote secara lokal area network, juga bisa ngeremote secara internet atau secara publik. Kalau protokol jaringan ini tergantung protokol yang digunakan apa. Ada protokol TCP/IP ya, ada katakanlah protokol SMTP gitu ya untuk ngirim email, dan protokol yang lainnya. Kemudian media transmisi nomor 3 ini, mediator. Bisa bentuknya wired ataupun bentuknya itu wireless ya. Bisa bentuknya kabel, bisa bentuknya wireless. Oke. Yang terakhir adalah ISP, Internet Service Provider. Ini merupakan penyedia jaringan internet. Sebagai contoh misalkan ada IndiHome atau dari Telkom gitu ya. Ada Indosat, ada Gasnet, ada Bisnet, dan yang lainnya. Ini merupakan contoh dari ISP. Next, ini merupakan detail hardware jaringan komputer yang setiap hari saudara jumpai ya, atau saudara temui gitu ya. Ada namanya media transmisi dan konektor RJ45 ini. Ini merupakan media transmisinya, kabel ya. Kemudian konektornya RJ45. Ini contohnya seperti ini. Nah, kabel ini ada 8 warna kabel ya. Kemudian ada 2 model susunan, ada model strike dan ada model cross. Kalau sesuai dengan teori, strike itu untuk menghubungkan device yang ujungnya berbeda, katakanlah hub dengan komputer atau komputer dengan hub, itu menggunakan kabel strike. Tapi kalau cross, kedua ujungnya itu berbeda warnanya, tapi malah fungsinya itu untuk menghubungkan device yang sama, itu namanya kabel cross. Nah, kalau yang ini hub atau switch ya, ini tergantung jumlah portnya kalau beli ya, tergantung juga mereknya. Ini ada berapa ini? Ada 5 port. Kurang lebih paling sekitar 100 ribuan kalau yang seperti ini, kurang lebih ya. Kemudian modem, ini modem, contohnya modem ZTE.
Ini kalau saudara sewa ISP katakanlah IndiHome, itu nanti ini langsung dapat modem ZTE ini sudah include ya, jadi nggak perlu beli sendiri, tapi nanti sudah include dari saudara langganan itu. Kemudian ada router. Nah, router ini fungsinya untuk menghubungkan segmen jaringan yang berbeda. Tiap-tiap port ini nanti bisa beda segmen. Beda segmen itu beda IP. Misalkan IP yang pertama 192.168.43.x, nanti yang adapter satunya yang di sampingnya ini 192.168.10.x. Nah, kan udah berbeda toh antara 10x dengan 43.x, itu segmennya berbeda. Kalau segmen sama itu 192.168.43.1, 192.168.43.2. Nah, sama-sama satu segmen. Yang satu 43.1, yang satunya 43.2. Itu masih satu segmen. Nah, yang terakhir ini komputer ya. Personal komputer atau PC itu merupakan masuk dalam kategori hardware jaringan komputer. Kemudian ada contoh yang namanya IP address. IP address merupakan alamat untuk identitas setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Jadi komputer itu kalau dalam jaringan komputer wajib punya yang namanya IP address. Nah, contoh IP itu ini. Ini IP versi 4 ini ya, 192.168.43.1. Ini contoh IP. Ada 4 isian ya, 4 kotak isian. 192.168.43.1. Ini merupakan contoh IP address. Nah, sekarang kelasnya, kelas IP address. Nah, ring IP ada 3 kelas ya, 1 sampai 126. Ya, ini masuk dalam kategori kelas A. 128 sampai 191 ini masuk kategori kelas B. 191 sampai 223 masuk kategori kelas C. Ini. Jadi kalau ininya 192, berarti dia masuk kelas apa? Geser. Karena 192 masuk kelas C. Kalau IP-nya misalnya 1.1.1.1, maka dia masuk kelas A. Atau IP-nya katakanlah 100.100.100.100, maka dia masuk kategori kelas A. Yang mana IP tersebut punya subnet mask default ini. Nah, IP kelas C juga punya subnet mask default 255, 255, 255.0. Ini merupakan skala yang paling kecil kelas C ini, yaitu ada 254 host ya yang bisa terhubung. Artinya komputer pertama, komputer kedua, komputer ketiga sampai komputer ke 254 itu bisa terhubung, bisa dihubung-hubungkan dalam satu segmen IP seperti itu. Oke, mengenal IP statis dan IP dinamis. Mungkin barangkali dari mahasiswa sekalian ada yang masih belum mengerti mengenai IP statis dan IP dinamis ya. Nah, dalam slide ini akan saya sampaikan simpelnya. Kalau IP statis itu sinonimnya adalah atau persamaannya adalah IP yang disetting secara manual, dan IP tersebut selalu menunjukkan alamat yang tidak ganti-ganti gitu ya. Jadi alamat tersebut tidak ganti-ganti. Contohnya IP server ya, di IP-nya statis, nggak ganti-ganti. Oke, itu IP statis atau IP manual gitu ya. Nah, kalau yang dinamis, IP-nya disetting secara auto ya. Jadi DHCP kliennya dapatnya auto, dan yang memberikan reservasi IP oleh server pusat atau disebut dengan DHCP server. Jadi yang penyedia reservasi IP-nya disebut dengan DHCP server, sedangkan yang menerima disebut dengan DHCP klien. Nah, contohnya apa? Tethering internet di Android. Itu kan IP-nya diberikan secara otomatis oleh HP Android. Artinya dinamis ya. Seperti itu. Oke, sekarang membahas mengenai IP public dan IP private. Nah, kalau IP public itu bisa didapat ketika saudara misalkan sewa ISP dedicated, misalkan PGN, Indosat, Bisnet, atau sewa dari cloud misalkan DigitalOcean atau Google Cloud, atau dari AWS, saudara akan mendapatkan namanya IP public. Nah, kalau IP private bisa saudara gunakan secara mandiri dan gratis
oleh instansi atau perusahaan tanpa sewa. Bisa menggunakan kelas A, kelas B, atau kelas C. Misalkan saudara membuat perusahaan BMT, BMT A connect dengan BMT B, itu bisa menggunakan IP private. Kalau misalkan sistemnya hanya lokal intranet gitu ya, hanya servernya di pusat, terus servernya diakses oleh cabang gitu, bisa aja menggunakan IP private tanpa koneksi internet. Nah, kemudian dalam hal membuat jaringan komputer sederhana, ini ada gambarannya gitu ya. Misalkan sama-sama akan menghubungkan dua buah komputer. Ini saya berikan alternatif cara. Bisa komputer ke komputer langsung menggunakan kabel cross, itu bisa. Bisa komputer dengan komputer tapi di tengah-tengahnya ada switch atau hub, itu menggunakan kabel strike. Sama menghubungkan. Atau komputer yang kedua, laptop dengan laptop, di tengah-tengahnya ada access point, atau di tengah-tengahnya ada HP Android. Tengah-tengahnya HP Androidnya tetheringnya dihidupkan, laptop A connect dengan tethering HP Android, laptop B connect dengan tethering HP Android yang sama gitu ya. Maka nanti akan membentuk yang namanya topologi jaringan. Konsepnya seperti ini. Nah, yang dinamakan satu segmen tadi ini loh, 192.843.x.2, yang komputer sebelahnya juga sama, 192.843.3. Ini artinya satu segmen. Nah, blok warna-warnanya ini sama. Nah, kalau PC name ini artinya adalah nama komputer, ya, nama komputer. Jadi komputer itu wajib diberi nama, ya, wajib diberi nama. Supaya apa? Supaya untuk menjadi identitas. Jadi selain IP juga punya identitas nama. Oke, kemudian saya next. Nah, ini merupakan contoh topologi dan implementasi jaringan komputer lanjutan. Kalau yang tadi hanya dua buah komputer, nah sekarang saudara bisa lebih menganalisa lagi, ada 3 buah komputer. Tapi kalau dilihat IP-nya masih satu segmen, karena segmennya yaitu 192.843. Ini juga 43, ini juga 43. Ini merupakan kelas C ya, karena kepala depannya adalah 192. Kepalanya adalah 192. Ini merupakan contoh kelas C. Nah, kalau nama komputernya ini bebas ya. Ini misalkan KSJL 01 atau Spider 01, ini Spider 02. Ini misalkan server apa, ini bebas ya. Ini hanya penamaan contoh ya. Oke. Nah, kemudian slide terakhir ini uji coba konektivitas jaringan. Jadi nanti saudara bisa masuk ke dalam CMD. Setelah masuk, saudara bisa mengetik ping spasi IP tujuan gitu ya. Ping spasi IP tujuan. Nah, ini nanti kalau responnya repri bla 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 bla, kemudian ada TTL-nya, ini merupakan respon sukses. Respon sukses. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan simulasikan. Oke. Ini misalkan saya konekkan dengan tethering Android gitu ya, laptop saya. Kemudian kita akan cek IP-nya. Oke, masuk di change adapter setting ya, change adapter option. Kemudian kita lihat di sininya status. Oke, ini 43147 IP saya. Kemudian gateway-nya 43.1 ini ya. Ini merupakan IP dari Android-nya. Jadi kalau tak gambarkan kan gini tadi ya. Ini merupakan Android, kemudian ini merupakan HP saya. Nah, ini kan connect gini toh. Ini Android, dan ini laptop. Nah, ini IP-nya 192.168.43.1. Kemudian di sini IP-nya 192.168.43. Berapa tadi? 147 IP-nya.
Nah, kalau di sini ada laptop satu lagi, ini bisa tinggal ini connect ke sini, ke Android ini. Nah, nanti dia IP-nya berapa, ini akan membentuk satu segmen. Pasti IP-nya ya sama 43 titik berapa, TX misalkan titik katakanlah 148. Maka nanti secara otomatis ini itu bisa connect dengan ini, sama kan, membentuk jaringan seperti itu. Nah sekarang karena mengingat ini tidak ada, maka sekarang kita akan uji coba ke sini. Oke, dengan cara lewat CMD, kemudian ping 192.168.43.147. Oh, sorry, satu. Nah, connect kan ya. Ini saya ngeping ke gateway, connect. Nah, kalau mau mengecek IP saya berapa, IP config. Ini merupakan IP saya 43.147. Oke. Artinya pengujiannya sukses gitu ya. Nah, kalau misalkan saudara, oke, sebagai contoh tadi ini ya. Nah, kalau saudara pengen misalkan menghubungkan komputer A dengan komputer B, ya udah, jadi misalkan kalau menggunakan medianya kabel ya gini aja. Misalkan ini kabel ini ya, Nah, ini tinggal saudara setting di sini ya. Misalkan 192.168 katakanlah 45.2, nanti yang komputer B sana itu 44.2, nanti komputer yang sebelah sana itu 44.3. Maka itu nanti akan satu segmen dan insya Allah akan terkoneksi. Nah, mudah kan ya, jadi nggak perlu pakai gateway dulu karena masih koneksi biasa, tidak melewati gate untuk connect ke internet atau connect ya ke gerbang yang lainnya. Mudah-mudahan video singkat ini ya, video materi ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa sekalian, dan mudah-mudahan saudara sekalian dalam topik arsitektur jaringan komputer ini dapat memahami sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita pahami. Ya, akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.